Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan melakukan presentasi untuk memenuhi mata kuliah Hukum Perdata. Presentasi kita dengan judul Keabsahan Mengikat Kontrak Baku dalam Menyelenggarakan Transaksi Elektronik sesuai dengan Undang-Undang Elektronik yang biasa dikenal dengan Undang-Undang ITE. Kita mempunyai beberapa anggota. Yang pertama, Mas Toti Perdana. Yang kedua, Mbak Ida Rini. Yang ketiga, Mbak Aldiva Laksmita Maharadi. Yang kelima, yang keempat, Dinanto. Yang kelima, Mas Muhammad Irwandi Setiawan. Yang keenam, Mas Dinanda Dery Perdana. Kita akan membacakan presentasi secara bergantian dan berkelanjutan. Dimulai dari Mbak Rini. Waktu sudah tepat, saya persilahkan. Latar belakang masalah. Seiring dengan berkembangnya teknologi, kegiatan perdagangan juga mengalami perkembangan dari masa ke masa, baik terhadap komoditi yang diperdagangkan maupun mekanisme perdagangan itu sendiri. Perdagangan jenis komoditi yang diperdagangkan sangat dipengaruhi oleh perkembangan kebutuhan hidup manusia yang semakin kompleks dan beragam serta kemajuan teknologi yang terus berkembang pesat. Dengan adanya perkembangan teknologi dalam bidang perdagangan, muncul yang dinamakan dengan perdagangan elektronik. Latar belakang masalah. Kontrak elektronik merupakan salah satu bentuk kontrak baru yang mendapat perlindungan secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang selanjutnya disebut Undang-Undang ITE, khususnya melalui Pasal 1 Angka 17. Kontrak elektronik adalah perjanjian para pihak yang dibuat melalui sistem elektronik. Transaksi perdagangan secara elektronik seringkali dijumpai adanya kontrak atau perjanjian untuk melakukan transaksi jual beli produk yang ditawarkan melalui website atau sistem internet milik perusahaan. Kontrak tersebut pada umumnya berbentuk kontrak elektronik atau e-kontrak, yaitu kontrak atau perjanjian yang dibuat oleh pihak penjual atau perusahaan melalui sistem elektronik di mana para pihak tidak saling bertemu langsung. Untuk membuat suatu kontrak, secara akademis dapat dikatakan bahwa syarat pertama atau kesepakatan dan kedua atau kecakapan disebut sebagai syarat subjektif. Dan syarat ketiga atau hal tertentu dan keempat atau sebab yang halal disebut dengan syarat objektif. Sekian dari saya. Dan selanjutnya akan disampaikan oleh Saudari Toti. Waktu dan tempat silakan. Ya, saya akan melanjutkan dari Saudari Rini. Dalam suatu perjanjian harus diperhatikan pula beberapa macam asas yang dapat diterapkan antara lain. Satu, asas konsensualisme, yaitu asas kesepakatan, di mana suatu perjanjian dianggap ada ketika setelah ada kata sepakat. Dua, asas kepercayaan yang harus ditanamkan di antara para pihak yang membuat perjanjian. Tiga, kekuatan mengikat, maksudnya bahwa para pihak yang membuat perjanjian terikat pada seluruh isi perjanjian dan kepatutan yang berlaku. Empat, asas persamaan hukum, yaitu bahwa setiap orang dalam hal ini para pihak mempunyai kedudukan yang sama dalam hukum. Asas keseimbangan, maksudnya bahwa dalam melaksanakan perjanjian harus ada keseimbangan hak dan kewajiban dari masing-masing pihak sesuai dengan apa yang dijanjikan. 6. Asas moral adalah sikap moral yang baik harus menjadi motivasi para pihak yang membuat dan melaksanakan perjanjian. 7. Asas kepastian hukum, yaitu perjanjian yang dibuat oleh para pihak berlaku sebagai undang-undang bagi para pembuatnya. 8. Asas kepatutan, maksudnya bahwa isi perjanjian tidak hanya harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tetapi juga harus sesuai dengan keputusan. Sebagaimana ketentuan pasal 1339 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa suatu perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan di dalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian harus
diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan, atau undang-undang. 9. Asas kebiasaan, maksudnya bahwa perjanjian yang mengikuti kebiasaan yang lazim dilakukan sesuai dengan isi pasal 1347 KUH Perdata yang berbunyi hal-hal yang menurut kebiasaan selamanya diperjanjikan dianggap secara diam-diam dimasukkan ke dalam perjanjian meskipun tidak dengan tegas dinyatakan hal ini merupakan perwujudan dari unsur naturalia dalam perjanjian. 10. Asas kebebasan berkontrak, kewajiban kontraktual hanya dapat diciptakan oleh kehendak para pihak. Kontrak adalah hasil pilihan bebas individu. Klausula baku dalam praktiknya sudah merupakan hal yang sangat lazim. Rumusan masalah. 1. Bagaimana keabsahan mengikat perjanjian baku melalui media elektronik. 2. Apa akibat hukum kontrak elektronik dalam penyelenggaraan jual beli melalui sistem elektronik. Selanjutnya akan dibacakan oleh Mbak Aldifa. Baik, saya akan membawakan presentasi selanjutnya. Posisi kasus. Sistem transaksi perdagangan yang semula berbasis kertas bergeser ke sistem transaksi yang non-kertas atau digital. Kehadiran teknologi informasi sekarang ini sedikitnya membawa dua implikasi. Implikasi itu berdampak di sektor ekonomi dan sektor hukum. Di sektor ekonomi, kehadiran internet cenderung membawa iklim yang transparan, efektif, dan efisien. Di lain pihak, kehadiran internet pada sektor hukum memunculkan berbagai persoalan hukum yang mendasar. Salah satu persoalan hukum tersebut adalah berkaitan dengan hukum kontrak konvensional belum mampu menjangkau sepenuhnya secara elektronik. Pada hakikatnya, elektronik adalah perjanjian yang disepakati para pihak yang membuatnya hanya media atau sarana yang membedakannya dengan kontrak konvensional. Karena kontrak elektronik menggunakan sistem elektronik, melalui sistem tersebut, para pihak tidak bertemu atau bertatap muka secara langsung. Mereka hanya perlu mengisikan kontrak yang telah tersedia dan dikirimkan melalui internet. Dasar hukum. Kecakapan adalah salah satu syarat untuk membuat suatu perikatan. Melihat dari pasal 1329 KUH Perdata, menyatakan bahwa setiap orang cakap untuk membuat perjanjian, kecuali apabila menurut undang-undang dinyatakan tidak cakap. Ketidakcakapan ini dijelaskan dalam pasal 1330 KUH Perdata, yaitu orang yang belum dewasa. Kemudian, setelah ini akan dibawakan dengan Saudara Irwan Dewi Setiawan. Waktu dan tempat, saya persilakan. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari Mbak Aldifa. Setiap kontrak yang dibuat para pihak yang telah memenuhi unsur di atas juga memuat alasan atau sebab kontrak itu dibuat. Dengan kata lain, perlu secara tegas dan jelas dimuat sebab mengapa kontrak itu dibuat. Menurut pasal 1335 JO, 1337 KUH Perdata, bahwa suatu klausa dinyatakan terlarang jika bertentangan dengan Undang-Undang Kesusilaan dan Ketertiban Umum. Analisis hukum. Semua transaksi e-komersi yang memenuhi syarat sahnya suatu perjanjian, yaitu pasal 1320 KUH Perdata, diakui sebagai perjanjian dan mengikat bagi para pihak. Pentingnya pasal 120 KUH Perdata disebabkan dalam pasal tersebut diatur mengenai sahnya suatu perjanjian, yaitu adanya kata sepakat, adanya kecakapan, terdapat objek tertentu, terdapat kausa yang halal. Ruang lingkup asas kebebasan berkontrak bisa kita lihat sebagai berikut. 1. Kebebasan untuk membuat atau tidak membuat perjanjian. 2. Kebebasan untuk memilih pihak dengan siapa ia membuat perjanjian. 3. Kebebasan untuk menentukan atau memilih kausa dari perjanjian yang akan dibuatnya. 4. Kebebasan untuk menentukan objek perjanjian. 5. Kebebasan untuk menentukan untuk suatu perjanjian. 6. Kebebasan untuk menerima atau menyimpangi ketentuan undang-undang yang bersifat opsional. Baik, presentasi selanjutnya akan dilanjutkan dengan Mas Dirga. Dari kesimpulannya yaitu berdasarkan apa yang telah diuraikan mengenai pembahasan permasalahan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa
Sistem hukum terbuka dalam pasal 1338 ayat 1 KUH yang selanjutnya disebut sebagai asas kebebasan berkontrak. Dalam memberikan landasan hukum untuk memberikan kedudukan kedua belah pihak pada posisi sama kuat pada perjanjian baku dalam transaksi elektronik. Permasalahan-permasalahan hukum yang terjadi dalam transaksi perdagangan elektronik atau e-commerce berawal dari pembeli yang merasa ditipu oleh toko online karena barang yang diterima tidak sesuai pada gambar yang dibuat pada toko online. Oleh karena itu, pemerintah membentuk Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) berdasarkan pasal 49 ayat 1 UU PK serta Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat LPKSM berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2001 tentang Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat. Terima kasih. Presentasi yang kami sampaikan semoga bisa bermanfaat buat kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.